Hello students, how are you today? Hopefully you are always fine. And now with me, Mr. Lawrence, as your English teacher, will present a new materials. It is about simple present tense. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini yakni memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan ini. Antara lain yang pertama, siswa mampu memahami pengertian, fungsi, dan pola dari simple present tense. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat dalam simple present tense. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan penggunaan dari simple present tense di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di materi, yakni simple present tense. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Yang pertama, pengertian dari simple present. Yang kedua, fungsi dari simple present. Yang ketiga, pola dari simple present. Dan yang keempat, kalimat dalam simple present. Apa itu sebenarnya simple present tense? Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau sesuatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Yang kedua, fungsi dari simple present tense. A. Habitual action. Apa itu habitual action? Habitual action menyatakan kegiatan yang berulang-ulang hingga menjadi suatu kebiasaan. Biasanya menggunakan kata keterangan seperti usually, often, sometimes, every day, once a week, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, I get up at 4:30 every day. Rati usually goes to work by bus. She seldom washes her clothes. Oke anak-anakku sekalian, dari contoh pertama, kedua, dan ketiga, dari kata yang tercetak tebal, seperti get up, usually goes, seldom washes, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu yang dinamakan juga dengan habitual action. Jelaskan anak-anak? Yang kedua, general truth. Artinya adalah menyatakan kebenaran yang telah diketahui secara umum atau semua orang tahu. For example, the sun rises in the east and sets in the west. Vegetarian don't eat meat or fish. Sekali lagi, the sun rises in the east and sets in the west. Vegetarian don't eat meat or fish. Oke anak-anakku sekalian, dari kata yang tercetak tebal, the sun rises in the east and sets in the west. Artinya bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat.
Vegetarian don't eat meat or fish. Don't eat artinya tidak makan daging atau ikan. Nah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan kebenaran yang telah diketahui secara umum atau semua orang tahu bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat, contohnya. Yang ketiga, future condition. Maknanya adalah sebagai pernyataan pada sesuatu yang sudah terjadwal atau waktunya selalu sama baik sekarang ataupun di masa mendatang. Contoh, the train arrives at 20 tonight. The train arrives at 20 tonight. Kata arrives artinya tiba. Berarti ini menyatakan sesuatu yang sudah terjadwal. Oke anak-anakku sekalian, di dalam simple present juga menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu, di mana kata keterangan waktu ini bisa membantu kita untuk menentukan jenis-jenis tenses. Adapun kata keterangan waktu yang biasa digunakan di dalam simple present. For example, every day, every week, every morning, once a week, twice a week, never, seldom, often, ever, usually, always, sometimes, rarely, on Sundays, at night. Kita ulangi bersama-sama anak-anakku sekalian. Adverb of time. Every day, every week, every morning, once a week, twice a week, never, seldom, often, ever, usually, always, sometimes, rarely, on Sundays, at night. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa adverb of time atau kata keterangan waktu yang biasa digunakan di dalam simple present tense. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke sub yang ketiga tentang pola kalimat atau the form of sentence in simple present. In generally, there are two forms of sentence in simple present tense. The first is nominal form and the second is verbal form. Oke anak-anakku sekalian, kita masuk di bentuk yang pertama, yaitu nominal form. Kenapa sampai dikatakan nominal form? Karena di dalam kalimat itu tidak memiliki kata kerja atau verb. Sehingga anak-anakku sekalian, bagaimana membuat pola kalimat di dalam simple present tense in nominal form? Yang pertama, mari kita lihat pola kalimat positif, yaitu dibentuk dari subject plus to be plus object. And the negative sentence is subject plus to be plus not plus object. And interrogative sentence to be plus subject plus object plus question mark. Oke anak-anak sekalian, jelaskan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara detail subjek dalam bahasa Inggris.
ada beberapa subjek dalam bahasa Inggris yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu yang disebut juga dengan personal pronoun as subject. Masih ingat kan? Ya. Contoh personal pronoun as subject. I, you, he, she, it, we, you, they. Itu adalah jenis subjek ya, atau personal pronoun as subject. Kemudian diikuti to be. Secara umum, to be dalam bahasa Inggris terbagi atas 3, yakni am, is, and are. Penggunaan to be harus disesuaikan dengan subjek, yakni I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mudah kan anak-anakku sekalian? Oke, sebagai contoh, mari kita lihat. Ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui di dalam membuat kalimat simple present tense in nominal form. Di sini ada beberapa catatan yang akan saya buat, yakni penggunaan to be yang disesuaikan dengan subjek. Contoh, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Oke anak-anak sekalian, mari kita lihat contoh ketika kita mau membuat kalimat positif in simple present tense nominal form. Subject plus to be, am, is, are, plus object. I am a student. They are football players. He is a teacher. I am a student. I, subject, am, to be, a student's object. They are football player. They, subject, to be, are, football players, object. He is a teacher. He, subject, is, to be, a teacher, object. Kita lanjut ke negative sentence, dibentuk dari subject plus to be plus not plus object. For example, I am not a student. They are not football players. He is not a teacher. I am not a student. I, as subject, am, to be, not a student's object. They are not football players. They, subject, are, to be, is follow, not football players, object. He is not a teacher. He, as subject, is, to be, not a teacher, object. Interrogative sentence dibentuk dari to be plus subject plus object plus question mark. Jadi anak-anakku sekalian, untuk membentuk kalimat negatif, to be dipindahkan pada awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan objek, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. For example, are you a student? Yes, I am. Or no, I am not. Are they football players? Yes, they are. No, they are not. Jadi itu anak-anakku sekalian, contoh kalimat di dalam nominal form in, positif, negatif, and interrogatif.
Kita lanjut lagi ke yang kedua anak-anakku sekalian. Verbal form in simple present tense. Kenapa sampai dikatakan verbal form? Karena memiliki verb atau kata kerja. Positive form. Subject plus verb one diikuti dengan s atau es plus object plus adverb of time. Negative form. Subject plus do or does plus not plus verb one plus object plus adverb of time. Interrogative sentence. Do or does plus subject plus verb one plus object plus adverb of time plus question mark. Oke anak-anakku sekalian, ada beberapa keterangan atau catatan di dalam simple present tense in verbal form. Penggunaan akhiran s atau es hanya untuk subjek berupa he, she, and it. Akhiran s atau es pada kata-kata kerja tidak berlaku untuk subjek I, you, we, they, dan sejenisnya. Penambahan s atau es hanya untuk kalimat positif. Do hanya berpasangan dengan I, you, we, dan they. Sedangkan does hanya berpasangan dengan he, she, dan it. Kata kerja bantu do atau does hanya digunakan dalam kalimat negatif or negative sentence dan kalimat tanya or interrogative sentence. Untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, mari dengan sesama kita memperhatikan contoh-contoh dalam tabel di bagian berikut ini. Kalimat positif. I think, you think, we think, they think, he thinks, she thinks, it thinks. Oke anak-anak sekalian, dari kalimat positif, di sini kita menggunakan kata kerja yang sama, yaitu kata think, dengan subjeknya yang berbeda. Tetapi, untuk subjek I, you, we, dan they, dia tetap menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it, kita menambahkan s pada akhir kata kerja. Berikut kita lanjut ke kalimat negatif. Kalimat positif, I think. Dan negatif, I do not think. You think, you do not think. We think, we do not think. They think, they do not think. He thinks, he doesn't think, or he does not think. She thinks, she does not think. It thinks, it does not think. Jadi anak-anakku sekalian, inti di dalam membuat kalimat negatif di dalam verbal form in simple present, kita tinggal menambahkan kata not sesudah to kata kerja bantu, do atau does. Bagaimana dengan pertanyaan or interrogative sentence? Do you think? Do you think? Do we think? Do they think? Does he think? Does she think? Does it think? Jadi anakku sekalian, bagaimana untuk membuat kalimat pertanyaan? Verbal form in simple present. Kata kerja bantu do atau does tinggal dipindahkan pada awal kalimat. Oke anak-anakku sekalian,
Untuk memudahkan kalian memahami bentuk dari simple present tense in verbal form, sekarang saya mengajak Anda untuk memperhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, simple present tense in positive sentence. I live in a small town. You speak English fluently. We eat 3 times a day. They study English twice a week. He speaks Japanese. She goes to office every day. Ya, anak-anakku sekalian, ini contoh kalimat positif. I live diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. You speak. We eat. They study. He speaks. She goes. Ya. Di sini ada perbedaan antara kalimat 1 sampai 4 dan kalimat 5 dan 6. Kalimat 5 dan 6 kita tambahkan huruf S pada kata kerja karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu he. She goes kita tambahkan dengan huruf ES karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she. Kita lanjut ke simple present tense in negative sentence. I do not live in small town, or I don't live in a small town. You do not speak English fluently. We do not eat 3 times a day. They do not study English twice a week. He does not speak Japanese. She does not go to office every day. Ya, I diikuti dengan kata kerja bantu, diikuti dengan not, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu setelah subjek diikuti dengan kata kerja bantu do, ditambah dengan not, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan kalimat 5 dan 6, he does not or he doesn't speak Japanese. She doesn't go to office every day. Setelah subjek he diikuti dengan does, kemudian diikuti dengan not, kemudian kata kerjanya kembali ke bentuk pertama karena sudah ada kata kerja bantu does. She does not go to office every day. She, subjek, diikuti does, diikuti not, kemudian kata go kembali ke bentuk pertama karena di sini sudah menggunakan kata kerja bantu does. Kita lanjut lagi ke simple present in interrogative sentence. For example, do you live in small town? Yes, I do. I live in a small town. Or, no, I do not. I do not live in a small town. The second example. Does he speak Japanese? Yes, he does. He speaks Japanese. No, he does not. He does not speak Japanese. Oke, anak-anakku sekalian, mudahkan. Hal yang paling penting di dalam Anda membuat kalimat, baik itu kalimat positif, negatif, maupun interrogative sentence, selalu memperhatikan baik-baik kata kerja. Yang kedua, selalu memperhatikan penggunaan kata kerja bantu do dan does yang disesuaikan dengan subjek yang ada. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana penjelasan tentang simple present tense in nominal form and verbal form? Saya yakin kalian bisa memahami dengan baik. Nah, untuk menguji pemahaman Anda tentang simple present tense
in nominal form and verbal form. Di sini saya memberikan latihan soal simple present tense in nominal form. Yang kedua, soal latihan simple present tense in verbal form. Oke anak-anakku sekalian, itulah dua soal latihan simple present tense in nominal form and verbal form. Kalian tinggal memilih jawaban yang tepat sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan. Jangan lupa untuk menyesuaikan jawaban itu dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni simple present tense in nominal form and verbal form. Oke anak-anakku sekalian, itu saja penjelasan saya hari ini. Saya yakin kalian bisa memahami materi yang telah kita dapat hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Goodbye.